Saya menangis kalau membahas tentang Nabi Muhammad. Makanya jarang saya mau membahas tentang hidup Nabi, masa kecil Nabi, meninggal emaknya, itu tak sanggup saya membahas. Kenapa Ustaz tak menangis waktu ceramah? Karena Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-54. Bab fadli keutamaan. Fadliyatnya keutamaan. Al-buka, menangis. Keutamaan menangis. Min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Ada rupanya orang menangis karena tidak takut sama Allah. Ada. Menangis takut tak cair THR. Menangis karena takut atasan. Makanya dibuatnya di situ ikatannya al-bukai, menangis min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Ta'ala maha tinggi, bukan fisiknya, kuasanya, ilmunya. Wa syauqan, dan rindu. Jadi menangis ini karena dua. Pertama menangis karena takut. Takut kurang syukur, takut kurang sabar, takut kurang ibadah, takut kena azab, takut pertanyaan mungkar nakir, takut neraka, takut titian siratal mustaqim. Yang kedua, syauqan, rindu. Kenapa tak rindu? Karena tak cinta. Kenapa tak cinta? Karena tak kenal. Maka mengkaji mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Di sini sore Jumat ibu-ibu mengaji akidah dengan Ustadz. Ada jadwal depan. Ada fikih, ada akidah, ada akhlak, ada tahsin. Itu judulnya. Ayatnya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa yakhirruna lil adhaqan, yabkun, menangis sampai tersedak ke leher. Ada orang sekedar menggenang air matanya, itu baru hanya sekedar sedikit aja, menggenang air matanya, tak sampai menetes. Ada menetes, ada sampai ke leher, dalam, saking dalamnya tangisan. Wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka semakin khusyuk. Khusyuk itu artinya takut. Semakin bertambah-tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Isra ayat 109. Kita mungkin pernah merasakannya atau pernah menengok orang menangis sampai ke kerongkongan, saking dalamnya. Dari mana datangnya menangis ini? Dari dalam. Merasa sesak dia sini, naik dia ke atas, terasa perih, pedas karena air itu mengalir, nangis. Semakin takut.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afa min hadzal hadisi ta'jabun, apakah kalian kagum mendengar kisah-kisah ini? Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yusuf, kisah hari kiamat. Quran itu sebagian isinya ada hukum, ada kisah, ada doa, ada tentang mukjizat ilmiah, isi Al-Quran. Sebagiannya kisah. Lalu kata Allah Ta'ala, apakah kamu kagum dengan kisah-kisah ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu ketawa tapi tidak menangis. Ada orang yang lembut hatinya menangis. Ada orang susah menangis. Saya termasuk orang yang susah menangis. Tengoklah ceramah-ceramah. Ceramah saya jarang menangis. Ada orang baru bismillah udah menangis duluan. Nah, saya termasuk susah menangis. Kata orang-orang yang payah menangis itu hatinya keras. Saya menangis kalau membahas tentang Nabi Muhammad. Makanya jarang saya mau membahas tentang hidup Nabi, masa kecil Nabi, meninggal emaknya, itu tak sanggup saya membahas. Kenapa Ustaz tak menangis waktu ceramah? Karena kalau saya menangis waktu ceramah, jamaahnya menangis juga, akhirnya diam lagi, kita nggak jadi mengaji. Nah, itu. An-Najm ayat 59-60. Itu ayatnya. Berikutnya hadis 446. Bihi wa ilaihi. Bihi dengannya, dengan sanadnya. Wa ilaihi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, namanya wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Bukan nama dia. Nama dia Abdullah. Siapa nama kau? Ibnu Mas'ud. Bukan. Ibnu anak Mas'ud, anak Pak Mas'ud. Nama kamu yang kutanya. Ibnu Mas'ud itu nasab. Namamu. Nama saya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala liyan nabiyyu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada saya. Nabi berkata kepada saya. Apa kata Nabi? Iqra, baca. Alayyal Qur'an, bacakan Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong kau bacakan dulu Al-Quran. Ini dalil kita mendengarkan bacaan orang lain. Kau aku tengok enggak pernah baca Quran. Aku mendengarkan bacaan orang lain. Nah, ini dalil. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Bagaimana aku membacakan Quran kepadamu? Quran ini kan diturunkan kepada engkau. Ini dalil bahwa Nabi dengan sahabat itu berdialog. Berdialog. Nabi ngomong, sahabat menjawab. Bukan monolog. Bukan bercakap aja, tak ada respon. Nah, maka kita pun di pengajian kita begitu, dialog. Saya bacakan dulu, habis itu nanti baru ada tanya jawab. Di keluarga pun kita dialog dengan istri, dengan anak. Pengurus pondok pun berdialog dengan ustazah, dengan ustaz, dialog. Aqra'u alaika, ku bacakan Quran, wa alaika unzil. Quran ini kan diturunkan kepada engkau, aku pula yang membacakannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Qala, apa kata Nabi? Inni uhibbu, aku suka an asma'ahu min ghairi, aku suka mendengar bacaan Quran min ghairi, dari orang lain. Ada kenikmatan mendengarkan bacaan Quran itu.
Membaca sendiri lain nikmatnya, mendengarkan orang lain lain pula nikmatnya. Aku suka mendengar dari orang lain. Faqara'tu alaih, lalu aku pun membacakan Al-Quran. Surat An-Nisa'i, surat An-Nisa. Hatta sampai ji'tu ila hadhil ayah, sampai ke ayat ini. Apa ayatnya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa, bagaimana nanti? Bagaimana nanti pada hari kiamat? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Setiap umat ada saksinya. Ini kaum Ad, saksinya Nabi Hud. Ini kaum Samud, saksinya Nabi Saleh. Ini kaum Madian. Wa ila Madiana akhahum Huda, wa ila Samuda akhum Salihah, wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Ini kaum Madian, saksinya Nabi Syuaib. Ini Bani Israel, saksinya Nabi Musa. Setiap kaum ini ada saksinya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana nanti pada hari kiamat kami datangkan satu gerombolan umat, satu kelompok, dan setiap umat ini ada saksinya. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau ya Muhammad menjadi saksi bagi semuanya. Mendengar ayat itu dibacakan, hasbuka, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal, hasbuka, cukup. Al-an, sekarang cukup, cukup. Faltafattu ilaih, faltafattu, aku menoleh ilaih, kepada Nabi. Aku pun menoleh menengok wajah Nabi. Fa idza ainahu tadrifan, fa idza ainahu, kedua biji mata Nabi ini tazrifan, melelehkan air mata. Nabi menangis. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kenapa Nabi menangis? Tak ada penjelasan kenapa Nabi menangis. Tapi terkait dengan judul ini dua. Yang pertama, Nabi menangis karena dia takut. Ada rasa takut dalam hati Nabi, ya. Bukan dia takut dirinya, dia takut umat ini masuk neraka. Takut dia. Makanya dia bilang ummati, ummati, umatku. Yang kedua, rindu. Rindu, dia ingin bersama dengan umatnya yang baik-baik. Sesuai dengan judul, khauf karena takut, yang kedua syauq karena rindu. Makanya dianjurkan membaca Al-Quran menangis. Kata Nabi, kalau bisa kamu membaca Quran menangis. Kalau tidak bisa menangis, buat dirimu menangis. Melatih diri menangis ketika membaca Al-Quran. Ada hal-hal yang bisa membuat orang menangis. Ada orang pas baca Quran tak menangis. Tapi kalau pas dia umroh, menengok Ka'bah, bergantung dia di kiswah kain itu, menangis. Atau pas lagi di Raudhah, menangis. Apa yang kira-kira titik membuat kita menangis? Yang tahu itu diri kita sendiri. Saya dengan bapak beda. Bapak, di mana titik bapak menangis? Ibu tak sama. Dan tak sama pula kita sekarang dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, masa-masa saya kuliah, yang membuat menangis itu waktu jadi petugas haji, yang udah dekat-dekat musim haji, sedang tawaf, menangis. Sholat di belakang makam Ibrahim, menangis. Tapi kalau sekarang kadang saya pernah umroh itu dari awal sampai akhir tak menangis. Saya pun heran, kok payah kali menangis. Sekarang ini saya
yang membuat saya cepat menangis semalam, nampak saya video induk monyet mati dikubur orang itu, karena monyet itu mati takut busuk, dimasukkan ke dalam lubang. Waktu dikubur, anaknya itu masih memeluk induknya. Datang bapak yang ngubur ini, ditariknya anak itu, lengket dipeluknya emaknya itu. Itu menangis saya, tak tahan saya menengok. Tadi malam ada bapak-bapak menggonceng anaknya di lampu merah, anak itu memeluk. Tiba-tiba datang orang dari belakang membukakan jaketnya, karena anak ini pakai baju pendek, mungkin anak ini kedinginan. Datang bapak-bapak dari belakang, dilepasnya jaketnya, ditutupkannya ke anak nih. Menengok itu sedih saya. Dia tak kenal kok bisa sayang dia. Kok bisa ada orang nggak ada rasa sayangnya gitu. Padahal kita sama-sama manusia. Monyet bisa dia sayang ke ibunya. Manusia ada memukul emaknya gara-gara nggak dikasih duit mau beli narkoba. Nah, jadi menengok itu, masuk dia ke dalam, dari dalam ini naik dia ke sini, terasa perih, keluar air mata. Nah, jadi rupanya bertambah umur ini pun lain titik-titik membuat kita menangis. Jadi adik mahasiswa mungkin lain titik dia menangis. Lambat kiriman mau juga membuat menangis. Dosen tak menyetujui skripsi, judul tak dapat, mau juga menangis. Lain titik-titik. Nanti kalau udah tamat kuliah, lama dapat bini, mau juga menangis. Nah, macam-macam titik membuat kita menangis. Tapi kalau bisa menangisnya dua. Yang pertama khaufan, karena takut kepada Allah. Yang kedua syauqan, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis 447. Wa an Anasin, dari Anas, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khataba, Nabi berkhutbah. Khataba, Nabi berkhutbah. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah. Khutbatan, berkhutbah, satu khutbah. Ma sami'tu mithlaha qattu. Aku tak pernah mendengar khutbah macam itu, kata Anas bin Malik. Tak pernah aku dengar Nabi berkhutbah seperti itu. Faqala, dia berkata, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kamu tahu yang aku tahu. Kalau samalah kita sama-sama tahu, seandainya kamu tahu yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kalian akan sikit ketawa, wala bakaitum katsiran, dan kamu lebih banyak menangis. Nabi itu kan sama-sama kita, sama-sama manusia. Kenapa beda? Innama ana basyarum mithlukum, aku sama manusia macam kamu. Yuha ilayya, bedanya aku dapat wahyu. Karena dapat wahyu itu dia tahu. Dan kalau kita ini mendengar, kita ini mendengar. Kalau Nabi itu menengok. Coba tengok dalam ayat Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Linuriyahu, untuk kami tengokkan. Linuriyahu, menengok. Makanya kita ini hanya mendengar pertanyaan mungkar nakir, mendengar azab, kita ini mendengar.
Nabi itu menengok, itu karena dia menangis. Orang menengok bisa menangis, yang mendengar belum tentu menangis. Itu salah satu kenapa Nabi itu lebih banyak menangis, karena dia menengok. Kita hanya baru sekedar mendengar. Si Anu meninggal, kita tak nangis. Tapi pas kita tengok jenazahnya, menangis. Itu menunjukkan bahwa menengok lebih dalam daripada mendengar. Seandainya kamu tahu yang aku tahu ini, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, kamu lebih sedikit ketawa, wala bakaitum katsiran, kamu lebih banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah SAW wujuhahum, sahabat Nabi menutup wajah mereka. Waktu Nabi bercakap begitu, ditutup mereka muka. Kenapa mereka menutup wajahnya? Walahum khanin, walahum khanin, karena mereka menangis sampai mengeluarkan suara. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Terisak, mengungu. Tutup mereka wajah mereka, saking sedihnya mereka. Walahum khanin, muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Wa sabaqa bayanuhu, hadis ini sudah ada dijelaskan sebelumnya, fi babil khauf, dalam bab khauf. Dua bab sebelum ini sudah pernah kita bahas dalam babul khauf. Kita lanjutkan 448. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nar, tidak masuk neraka, rajulun, seseorang. Jangan diartikan laki-laki, karena kalau laki-laki bagaimana dengan perempuan? Nah, maksudnya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak masuk neraka seseorang baka, menangis, min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Tak masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai air susu kambing masuk balik ke badan kambing. Apa maksud air susu? Air susu kambing kalau udah diperas ke bawah, bisa lagi masuk naik? Tak bisa. Maksudnya tidak akan. Nah, itu maksudnya. Pahami ucapan Nabi itu secara makna, bukan secara tekstual. Maksud kalimat air susu kambing balik lagi ke badan kambing, maksudnya tak mungkin. Tak mungkin masuk neraka orang yang menangis karena takut. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakats min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga, mata berjaga tengah malam. Di Palestina mata ini berjaga, menjaga anak, menjaga bini, menjaga masjid, takut diserang tentara Israel. Nah, kedua mata ini tak disentuh api neraka. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, tak akan bertemu, tak akan berkumpul dua. Satu, ghubarun fi sabilillah, ghubar, debu. Orang kalau naik kuda itu kan kaki kuda tuh menginjak pasir, naik debunya ke atas. Nah, naik debunya ke atas, debu ke atas tuh masuk ke hidung.
Tidak akan ketemu debu di sabilillah, tak akan ketemu dengan dukhan, dukhan asap, asap neraka jahanam. Dua tak akan ketemu. Debu yang pernah masuk ke lubang hidung dan asap neraka jahanam. Artinya hidung yang pernah menghirup debu jihad fisabilillah tak akan mencium asap neraka jahanam. Pertanyaannya, siapalah di antara kita ini yang pernah menghirup debu fisabilillah? Belum ada. Harapan kita hanya cuma tinggal satu, mata yang menangis. Sudahlah debu tak pernah masuk, mata tak pernah menangis, apalah lagi yang bisa kita harapkan? Sahabat dulu dua-duanya dapat, matanya menangis sehingga tak kena api neraka, hidungnya pernah menghirup debu sehingga tak menghirup asap neraka jahanam. Hadis ini sahih atau tak sahih? Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Kok bisa satu hadis sifatnya dua? Ini hadis sahih, ini hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Kenapa pula satu hadis kok hadis hasan sahih? Ini hanya ada, istilah ini hanya ada pada Imam Tirmidzi, tak ada imam-imam lain. Penjelasannya satu, sebetulnya ada huruf wa di situ. Hadis hasanun wa sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Tapi hadisnya satu. Hadisnya satu, tapi jalurnya banyak. Kalau ditengok dari jalur sini hasan, ditengok dari jalur sini sahih, maka dia disebut dengan hadisun hasanun wa sahih. Dua, antara hasan dan sahih itu ada kata au. Au itu artinya atau. Kenapa disebut hadis hasan atau sahih? Sanadnya satu, ulama ikhtilaf. Kata ulama ini hadis ini hasan, kata ulama ini hadis ini sahih, maka dibuat au atau. Kenapa tak ditulis? Nah, namanya istilah. Kalau istilah ditulis juga panjang lah, nah, itu maka tak ditulis. Ini maksudnya hadisun hasanun sahih. Nanti kalau ada yang bertanya, ini hanya ada istilah pada Imam Tirmidzi, maknanya wa au, di antara hasan dan sahih. Kapan hadis itu sahih? Kalau cukup 5 syarat. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, kuat ingatan, tidak bertentangan riwayatnya dengan riwayat imam lain, dan tidak ada sebab kecil yang menyebabkan dia jatuh menjadi hadis dhaif. Cukup 5 syarat, sahih. Hadis sahih. Kapan hadis ini menjadi hasan? Cukup 4 syarat, kurang 1. Sama-sama sanad bersambung, sama-sama riwayatnya adil, tapi kurang dhabit. Ini ada 2 orang periwayat. Yang satu ini menghafal hadis 100, disuruh ulang bisa dia 100. Yang satu lagi menghafal hadis 100, pas disuruh ulang 75. Yang 100 ini sahih, yang 75 ini hasan. Dihafalnya 100, hilang 99, dhaif. Dihafalnya 100, hilang 100, membuat hadis palsu pula, maudhu'. Nah, itu dia. Maudhu' itu artinya hadis palsu. Mengaji 100, hilang 100. Pas ditanya, dibuatnya pula hadis yang tak disampaikan syekh di majelis. Hadis maudhu' namanya, hadis palsu. Kenapalah Nabi itu tidak memanggil Abu
Abu Bakar, ya, tulis semua hadis yang keluar dari mulutku. Panggil sahabat, tulis hadis, kan selesai. Tak perlu ada istilah kalau sanadnya putus di atas muallaq, kalau sanadnya putus di atas mursal, sanadnya putus di bawah muallaq, kalau sanadnya putus dua periwayat mu'dhal, kalau putusnya tidak tiga ini munqati. Kenapa lah Nabi tak mengambil sahabat agak 10 orang, suruh nulis hadis, kan selesai. Disitulah hebatnya ajaran Islam. Gara-gara Nabi tak menyuruh sahabat menulis hadis, akhirnya sahabat menghafal hadis, dihafal oleh tabi'in, dihafal oleh tabi'in, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Seandainya hadis ini ditulis, tak muncul Imam Bukhari. Begitu cara Allah memunculkan Imam Bukhari, sehingga tak ada alasan bagi orang Indonesia, kami ini bukan orang Arab, kami ini orang Indonesia, maka kami tak bisa hadis. Imam Bukhari bukan orang Arab. Ini hadis ini diriwayatkan siapa? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dari Termes. Ini Uzbekistan, ini Afghanistan. Antara Uzbekistan dengan Afghanistan nih, di perbatasan nih ada kampung namanya Termes. Termes inilah Tirmizi, bukan orang Arab. Mereka cakapnya sampai hari ini orang Afghanistan itu tidak bisa bahasa Arab. Maka selama di Afghanistan tuh kita di Uzbek, dari Jakarta terbang ke Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Bukhari. Tak ada orang tuh bisa bahasa Arab, kecuali yang alumni Al-Azhar. Artinya Imam Bukhari itu bukan orang Arab, dan di kampungnya tak ada pakai bahasa Arab, tapi bisa dia menulis 7.275 hadis setelah berpetualang 16 tahun dari Bukhara ke Makkah, ke Madinah, ke Syam, ke Mesir, balik lagi 16 tahun. Begitulah kalau Allah mau mengangkat derajat orang. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad dalam Islam ini ada hikmah. Sampai yang tak dilakukannya pun hikmah. Tidak menuliskan hadis. Apakah waktu Nabi hidup itu tak ada sahabat Nabi yang menulis hadis sama sekali? Ada. Ada sahabat Nabi yang menulis hadis. Disuruh Nabi nulis, namanya Abu Syah. Abu Syah ini orang Yaman. Dia pergi haji. Kata Nabi, uktubu li Abi Syah, tuliskan hadis untuk Abi Syah supaya bisa dibawanya balik. Ada. Siapa bilang hadis tak ditulis zaman Nabi? Kemudian kata Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Ada orang yang lebih banyak daripada aku, kata Abu Hurairah. Siapa itu? Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Karena dia menulis, aku tak menulis. Orang yang menulis lebih banyak. Sekarang kita tak perlu menulis karena sudah direkam. Direkam sama dengan menulis, bisa diulang balik. Tapi kalau ada orang menulis, coret supaya kita lebih fokus. Itu 448. Terakhir 449. Izin sebentar.
Hadis 449. Wa anhu, dari dia itu maksudnya Abu Hurairah. Wa anhu, dari dia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, 7 golongan mendapatkan naungan Allah. Yuzilluhumullah, mereka ini dinaungi Allah. Fi zillihi, di bawah naungan Allah. Yauma la zilla, hari itu tak ada tempat bernaung. Tak ada tempat bernaung illa zilluh, tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan ustazun adilun, enggak. Bukan syekhun adilun, enggak. Imamun adilun. Kenapa pemimpin yang adil? Karena pemimpin yang adil inilah yang bisa membebaskan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi. Karena pemimpin yang adil inilah yang bisa membebaskan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Maka kalau membuat sekolah, buatlah sekolah yang melahirkan pemimpin yang adil. Kalau punya anak, mendidik anak yang bisa menjadi pemimpin yang adil. Aku tak pemimpin Pak Ustadz. Aku tak pemimpin Pak Ustadz. Kalau tidak pemimpin, paling tidak memimpin anak, memimpin istri, memimpin keluarga, memimpin pondok pun jadilah. Kalaupun tidak bisa kita memimpin jadi kepala desa Rimbo Panjang, nah, paling tidak di keluarga kita pun jadilah. Imamun adilun. Yang kedua, syabun, anak muda, nasya'a, tumbuh. Syabun, anak muda, nasya'a, tumbuh, fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Syabun, anak muda, nasya'a, tumbuh, fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa anak muda? Karena kalau orang tua beribadah memang udah masanya. Memang udah masanya, udah tua. Udah tua tak juga beribadah, itu udah summum bukmun umyun fahum. La ya'qilun, la yarji'un, tak berpikir, tak bisa balik ke pangkal jalan. 3, rajulun, seseorang, jangan terjemahkan laki-laki, seseorang. Qalbuhu, hatinya, mu'allaqun, tergantung, fil masajid, tergantung di masjid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di sawit, badannya boleh di kantor, tapi hatinya tergantung di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. 4, rajulani, 2 orang, tahabba fillah, 2 orang berkasih sayang karena Allah. 2 orang berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berpisah karena Allah maksudnya berpisah karena mati. Berpisah karena Allah. Bukan berpisah karena duit. Bukan berpisah karena, kau kenapa berpisah? Kami beda pendapat Pak Ustadz. Masa beda pendapat aja berpisah? Beda pendapatan. 2 orang berkasih sayang, bukan laki-laki dan perempuan. Jangan pula ini dijadikan dalil pacaran. 2 orang berkasih sayang maksudnya, oh laki-laki sama laki-laki, LGBT lah. Berkasih sayang karena Allah. Menguji suami waktu istri sakit. Menguji istri
waktu laki tak berduit. Menguji kawan waktu hidup sempit. Menguji laki waktu bini sakit. Menguji bini laki tak berduit. Menguji kawan waktu hidup sempit. Boleh untuk update status. Ada kawan-kawan kita waktu zaman susah. Coba ingat kapan susah. Ada kawan-kawan yang tak pernah berharap apa-apa. Ini kawan model begini ini jangan dilupakan waktu senang. Bertemu karena Allah, dia tak memandang kita, dia tak nengok apa-apa. Berpisah pun karena Allah. Saya berangkat ke Mesir 98. Sebelum berangkat ke Mesir, dikirimnya surat dari Kairo. Mat, bawa minyak kayu putih. Di Kairo tak ada minyak kayu putih. Bawa entrostop. Nanti kalau mencret di Kairo. Bawa bumbu pecal. Oh, bukan macam zaman sekarang. 26 tahun yang lalu. Susah. 28 tahun yang lalu. Sampai begitulah sayangnya ke saya. Mendarat pesawat tuh di Kairo Airport Internasional. Dia menjemput saya. Jemputnya saya. Menunjukkan kamar, membawa belanja, semualah. Balik saya ke Pekanbaru 2008, dia juga mengasih jadwal pengajian. Kau isi pengajian di masjid ini, Islamic Center Bangkinang, subuh baca kitab, bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib. Malam habis Isya ceramah, subuh. Tidur jangan di hotel, tidur di kantor aku. Di kantornya ada meja, ada tempat tidur. Tidurlah saya di kantor. Ada tes UIN, kirimnya kabar. Mat, siapkan berkas. Ini penerimaan tes dosen UIN. Cari beritanya di Riau Pos. Setengah mati buka Riau Pos tak ada. Rupanya kecil aja beritanya. Memang sengaja dibuat kecil biar tak banyak yang daftar. Kawan-kawan model begini. Yang saya sedihkan itu, datang saya ke rumah sakit mau menengok dia sakit, tak boleh dokter. Rumah sakit di Panam, hanya menengok dia di layar TV. Covid, kena Covid. Besok pagi saya antar jenazahnya ke Kuntu. Dr. Johar Arifin LCMA, orang Kuntu. Sudah dimakamkan, saya membacakan talqin di atas. Sampai hari ini masih tersambung silaturahim. Maknya meninggal beberapa bulan yang lalu. Saya datang ke sana dengan adik-adiknya masih tetap kontak. Orang baik ini susah kita melupakan. Masih tetap dikirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan saya dengan Ustaz Johar termasuk yang mendapatkan naungan. Yang kelima, warajulun, seorang laki-laki. Nah, ini diterjemahkan laki-laki karena dia akan berlawan dengan perempuan. Da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Dzatu mansibin, perempuan ini punya kedudukan. Entah dia pejabat, entah dia wakil rakyat, entah dia pengusaha. Wa jamalin, cantik. Ada pejabat tak cantik? Ada cantik tapi tak pejabat. Ini dua-dua. Sudahlah pejabat, punya kedudukan, cantik. Faqala, orang yang digoda itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada juga orang tak mau digoda, bang mau nggak sama aku? Jangan, aku takut sama biniku. Nah kalau ini enggak, ini inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah ini termasuk yang dapat naungan. 7. 6. Rajulun, seseorang, tasaddaqa, bersedekah, bisadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, disembunyikannya. Bersedekah dengan satu sedekah, disembunyikannya sedekah. Hatta la ta'lama shimaluh,
sampai tak tahu tangan kirinya, ma tunfiqu yaminu, apa yang dikasih tangan kanan. Tak tahu tangan kiri apa yang dikasih tangan kanan. Ini itu makanya kadang beberapa orang kalau dia bersedekah, pas tangan kanannya ngasih, tangan kiri dimasukkannya ke kantong. Kenapa? Biar jangan tahu tangan kiri, Pak Ustaz. Bukan itu maksud hadis ini. Yang paling dekat di badan kita ini kan tangan kanan, tangan kiri. Maksudnya tidak riak, itu maksudnya. Jangan memahami hadis tekstual. Tidak riak. Makanya hadis ini mesti ditengok juga hadis lain. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah. Abu Dihdah menyumbang 600 batang pokok kurma. 600 batang. Itu menunjukkan sahabat Nabi tahu. Kalau tak tahu takkan mungkin ada hadis itu. Ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Abu Talhah memberikan sumur. Sumur Biraha. Sekarang sumur itu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Untuk mengenang itu dibuat marmernya itu warna jingga. Itu tuh pakai karpet. Karena kalau dibuka habis disapu orang semua. Karena di situ sumur tempat Nabi pernah sahabat minum air Biraha. Artinya, ya sahabat pun bersedekah dan orang lain tahu. Yang nggak boleh itu kita jadi riak dia, itu yang tak boleh. Kalau kita bersedekah orang tahu, ya kita jaga hati kita. Yang terakhir yang ketujuh, rajulun, seseorang, zakarallah, berzikir mengingat Allah, khalian, sunyi, khalian, sunyi, tak ada orang, fafadat ainahu, menetes air mata. Orang berzikir dalam keadaan sunyi, tak ada orang, fafadat ainahu, menetes air mata. Tapi bukan berarti kalau berzikir ramai-ramai, tablik akbar, muhasabah, lalu ada orang menangis. Kadang ada masanya kalau kita sendiri tak mau menangis. Kalau pas lagi rame-rame, menangis. Pas lagi rame-rame di An-Nur, muhasabah, mau menangis. Pas tanya, kau kenapa menangis? Aku tengok orang menangis, aku nangis pula. Gak enak kalau nangis sendiri gitu kan. Fafadat aina. Jadi hadis itu walaupun isinya 7, tapi yang sesuai dengan bab nih 1. Boleh enggak hadis ini dipotong? Boleh. Boleh memotong hadis, tapi tetap disebutkan lengkapnya ada di sini. Muttafaqun alaih. Lengkapnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu pembahasan kita subuh ini. Rabu depan kita sambung 400